Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda bersaat teduh dan berdoa setiap hari. Hari ini adalah hari Jumat 30 Oktober 2020. Tema renungan yang kita akan pelajari yaitu bertobat atau berobat. Bertobat atau berobat. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, berkati kami semua agar tatkala kami menjaga kehidupan kami menjaga secara holistik, kami menjaga kehidupan kami secara menyeluruh, tidak berat sebelah atau memperhatikan sebagian lalu melupakan yang lain. Bahwa Tuhan sudah menciptakan di dalam diri kami memiliki tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, dan ketiga-tiganya kami harus jaga dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, bertobat atau berobat. Berobat itu ke dokter, kalau bertobat itu ke gereja. Apakah seperti demikian? Pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan sebagaimana dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu memiliki tiga hal di dalam hidupnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada yang percaya kepada hanya dua bagian saja, yaitu tubuh dan roh. Namun waktu kita mencoba membagi ketiga bagian ini juga tidak ada salahnya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketiga bagian ini adalah bagian yang diciptakan Allah, yang diberikan oleh Allah, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita jaga baik-baik. Seringkali tatkala kita berada di dalam dunia gereja atau sebagai orang percaya, maka yang kita perhatikan hanya sebatas dunia roh. Rohani kita, dan rohani kita. Bahkan mereka yang punya masalah kejiwaan, misalkan gangguan kejiwaan, seringkali dikaitkan bahwa dia kemasukan setan, dia kesurupan, dia kena guna-guna. Dikaitkannya selalu dengan hal-hal yang spiritual. Namun sesungguhnya tiga bidang keilmuan ini adalah bagian daripada keilmuan yang berasal dari Tuhan juga. Kedokteran adalah keilmuan yang berasal dari Tuhan. Orang yang belajar di psikologi, di kejiwaan, itu pun juga dari Tuhan. Yang bidang teologi, yang bidang gereja, yang bidang hal-hal rohani, itu pun juga dari Tuhan. Bukankah kita memiliki anggota tubuh yang namanya kepala? Dari kepala kita melihat ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lidah, ada gigi. Itu berurusan dengan dunia kedokteran. Sahabat seperjalanan, saya ingin tanya kepada sahabat seperjalanan, kalau Anda sakit gigi, kemudian misalkan udah goyang, mau dilepas, apakah Anda pergi ke pendeta? Apakah Anda pergi ke psikolog? Anda akan pergi ke dokter. Tatkala Anda membutuhkan obat-obatan, katakanlah ada gangguan kejiwaan, ada gangguan masalah kepribadian, Anda membutuhkan psikolog, Anda membutuhkan psikiater. Tatkala Anda berbicara tentang bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah, Anda baru membutuhkan pendeta. Anda membutuhkan rohaniawan. Sahabat seperjalanan membutuhkan gereja. Ketiga unsur ini yang dikatakan oleh Tuhan adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu yang harus kita jaga. Berbicara tentang bait Roh Kudus biasanya selalu dikaitkan dengan masalah fisik, masalah tubuh. Bagian yang penting daripada orang percaya yaitu berbicara tentang menjaga kesehatan. Kalau Anda bertobat, Anda ke gereja. Kalau ke pendeta, langsung Anda bertemu dengan Tuhan. Kalau Anda berobat perlu ke gereja tidak? Sebetulnya kait-mengait. Pertobatan dan berobat adalah dua bagian yang perlu kita perjuangkan.
Berapa banyak anak-anak Tuhan itu mengabaikan kesehatan, memiliki pola hidup yang tidak sehat, pola hidup yang buruk, pola makan yang buruk, pola tidur yang buruk, pola mengolah emosi yang buruk, pola mengolah pikiran yang buruk. Kesehatan adalah bagian yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya masih ingat sekali tatkala saya menjadi hamba Tuhan sekian tahun yang lalu, sudah sangat lama. Saya tidak menjaga kesehatan, apapun saya makan. Artinya apa yang enak saja, apalagi dijamu. Kalau melayani ke kota-kota mana, diundang kemana, diundang jemaat syukuran, diundang khotbah, maka selalu yang mengundang itu akan membawa ke tempat-tempat makanan yang enak. Tidak terasa dari berat badan saya 62 kilo, lalu masuk sekolah teologi 73 kilo, sampai mencapai 100 kilo. Apakah itu berarti diberkati Allah? Wah, kalau pendeta gemuk, wah makmur, Anda senang. Anda berlaku kejahatan kepada pendeta Anda. Jangan biarkan pendeta Anda itu, hamba Tuhan Anda di gereja itu, menikmati makan lalu mengorbankan kesehatannya. Dalam posisi 100 kilo, kemudian saya cek ke laboratorium. Merahnya 7. Lalu saya bilang kepada istri saya, apakah umur saya bisa melihat anak saya sampai menikah dan saya punya cucu? Dari sanalah saya mulai melakukan pertobatan. Jadi pendeta pun perlu bertobat, hamba Tuhan pun perlu bertobat ya. Anak-anak Tuhan juga perlu bertobat. Bukan bertobat dari dosa 10 hukum Tuhan dalam Keluaran pasal ke-20, tapi bertobat daripada pola hidup yang salah, pola hidup yang tidak baik. Di sana saya berhenti makan karbohidrat, saya tidak makan mie, tidak makan nasi, tidak makan roti dalam satu jangka waktu tertentu. Lalu bertahap kemudian berat badan itu turun sampai 17 kilo. Pernah sampai 20 kilo. Lalu saya mengubah sebuah pola hidup yang berubah total, yaitu pola hidup dengan pola hidup sehat, makan tidak sembarangan, dengan istri yang membantu dari awal itu memberikan jus sayur dan jus buah, 1 gelas tinggi yang besar setiap hari. Sudah tidak ada rasanya, tidak pakai gula, tidak pakai apa-apa, tidak ada rasa apa-apa. Hanya ada buah nanas yang memberikan rasa yang sedikit enak. Dari sana kemudian turun. Kemudian saya merasakan bahwa kesehatan yang semakin prima, kesehatan yang semakin baik. Dulu kalau jalan berat sekali, membawa badan kemana-mana, sangat sulit sekali. Kalau keluarga itu jalan-jalan, maka saya mengatakan sudah saya tinggal saja di hotel. Kalau sedang melakukan jalan-jalan keluar kota. Namun setelah saya mengalami sebuah perubahan total bahwa sesungguhnya pertobatan itu tidak hanya berbicara tentang spiritual. Pertobatan itu tidak hanya berbicara tentang Anda sudah melanggar 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Tapi pertobatan juga itu harus terjadi di dalam diri orang-orang percaya, yaitu bagaimana kita bisa hidup dengan sehat. Bagaimana Anda tidak kelebihan berat badan, bagaimana Anda punya pola tidur yang baik, bagaimana Anda punya pola makan yang baik. Silakan Anda cari dan tanya ke dokter bagaimana punya pola hidup yang sehat. Di sanalah kemudian bahwa saya menyadari bahwa pertobatan itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang rohani. Pertobatan juga harus berbicara tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita dengan baik. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Waktu kita menjaga kesehatan, kita sedang memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bertobat atau berobat, dua-duanya harus. Anda harus bertobat daripada pola hidup yang buruk, tidak menjaga kesehatan. Anda juga harus bertobat daripada hal-hal yang rohani, dan juga Anda harus bertobat juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, kesulitan, hambatan, problema dalam kehidupan ini, Tuhan akan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berharap, menginginkan sesuatu, memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara kehendak dan waktu-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, agar kami masing-masing
kami mengalami pertobatan, agar kami tidak berobat, agar kami tidak memakan obat-obatan yang tidak penting. Karena kami menjaga kesehatan kami. Karena kami paham bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Sehingga baik tubuh, baik jiwa maupun roh kami, segalanya itu kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap sukses, tetap jaga kesehatan karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau punya pola-pola hidup yang buruk yang merusak tubuhmu sebagai bait Roh Kudus, maka mulai hari ini setelah Anda mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan, mulai bertobatlah sebelum engkau berobat. Mari kita terus berjalan di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.